Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Ajeng Supiani dengan NIM S112121039. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dan sinkronisasi. Jadi, yang pertama saya akan membahas komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses terbagi dua, yaitu sistem berbagi memori yang biasa disebut juga sebagai shared memory system, merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Kemudian yang kedua yaitu sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan ini adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Kemudian sinkronisasi. Ketika dalam keadaan sinkron, sinkronisasi ini terbagi dua. Yang pertama blocking send, yaitu pemblokiran pengirim sampai pesan sebelumnya diterima. Kemudian blocking receive, yang merupakan pemblokiran penerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Kemudian sinkronisasi ketika dalam keadaan asinkron, yaitu yang pertama non-blocking send, yaitu pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu non-blocking receive, yang merupakan menerima semua pesan, baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah atau null. Kemudian penyangga. Di sini yang pertama ada kapasitas 0, yaitu antrian yang memiliki panjang maksimum 0. Yang kedua, kapasitas terbatas, yaitu antrian yang mempunyai panjang yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, kapasitas tak terbatas, yaitu antrian yang mempunyai panjang yang tak terhingga. Oke, di sini deadlock dan starvation. Pada gambar pertama, ini deadlock. Deadlock itu adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Kemudian yang kedua yaitu starvation. Di sini terlihat pada gambarnya, starvation itu adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Jadi saya akan membacakan rangkumannya. Dalam menjalankan fungsinya dalam sistem operasi, dibutuhkan interaksi antara beberapa proses yang berbeda. Interaksi tersebut bertujuan agar terjadi kesinambungan antar proses yang terjadi sehingga sistem operasi dapat berjalan sebagaimana semestinya. Interaksi antar proses dapat juga terjadi antara proses yang memiliki sistem berbeda. Dalam interaksi tersebut dikenal juga RPC atau Remote Procedure Call. Dalam interaksi antar proses, terkadang suatu proses saling menunggu proses yang lain sebelum melanjutkan prosesnya, sehingga proses-proses tersebut saling menunggu tanpa akhir. Hal ini disebut juga dengan deadlock. Jika deadlock terjadi dalam waktu lama, maka terjadilah starvation, yaitu suatu proses yang tidak mendapatkan resource yang dibutuhkan. Kemudian kita lanjut di rest condition. Rest condition ini adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory atau sumber daya pada saat yang bersamaan, dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi, sehingga
hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian lanjut di critical section dalam kernel. Yang pertama, interupsi. Interupsi adalah suatu masalah yang mana mengandung critical section-nya sendiri. Yang kedua, page fault adalah suatu masalah yang potensial jika sebuah kernel rutin mencoba untuk membaca atau menulis ke user memory, akan menyebabkan terjadinya page fault yang membutuhkan M atau K. Kemudian yang ketiga yaitu kernel code memanggil fungsi penjadwalannya sendiri. Yang pertama itu primitive kernel dan yang kedua non-primitive kernel. Kernel code ini setiap waktu banyak proses yang berjalan dalam kernel code ini. Akibatnya sangat mungkin untuk terjadi race condition. Kemudian saya akan membacakan rangkumannya. Jadi, suatu proses yang bekerja bersama-sama dan saling berbagi data dapat mengakibatkan race condition atau pengaksesan data secara bersama-sama. Untuk mengatasi masalah critical section ini, suatu data yang sedang diproses tidak boleh diganggu proses lain. Jadi solusi prasyarat critical section itu ada 3. Yang pertama, mutual exclusion. Yang kedua, terjadi kemajuan atau progress. Dan yang terakhir, ada batas waktu tunggu atau bound waiting. Kemudian, critical section dalam kernel, yaitu pertama interupsi, yang kedua page fault, yang ketiga kernel code memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Kemudian solusi dari critical section ini ada 2 jenis. Yang pertama, solusi perangkat lunak. Solusi ini menggunakan algoritma-algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Yang kedua, solusi perangkat keras. Solusi ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu. Misalnya, dengan menonaktifkan instruksi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test dan set. Jadi, ini algoritma, contoh algoritma dari tukang roti. Yang pertama, algoritma ini digunakan untuk memecahkan masalah critical section dengan N buah proses yang diilustrasikan dengan N buah pelanggan. Ketika memasuki toko, setiap pelanggan menerima sebuah nomor. Tukang roti tidak dapat menjamin bahwa 2 pelanggan tidak akan menerima nomor yang sama. 2 proses menerima nomor yang sama, maka dengan nomor ID terkecil yang akan dilayani dahulu, PI dan PJ menerima nomor yang sama dan I lebih kecil dari J, maka P dilayani lebih dahulu. Kemudian perangkat sinkronisasi. Di sini ada test and set, 2 semafor, yang ketiga monitor, dan yang keempat ada GVM. Jadi yang pertama, test and set itu merupakan instruksi atomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Dan yang kedua, semafor. Semafor adalah sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh 2 buah operasi standar, yaitu increment dan decrement. Kemudian yang ketiga, monitor digunakan untuk menangani masalah yang muncul karena pemakaian semafor. Monitor menjamin mutual exclusion. Kemudian GVM, yaitu mengimplementasikan monitor. Monitor GVM bekerja sama dengan objek blocking dan method. GVM juga ini menggunakan Java. Jadi Java adalah mesin yang menyediakan lingkungan
runtime yang menjalankan kode dalam aplikasi Java. Mesin ini mengubah bytecode Java menjadi bahasa mesin. Jadi, itu saja materi yang saya jelaskan tentang proses dan sinkronisasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.